Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ayu Julia dari kelas PAI 4A. Asal instansi STAI Dr. H.I.Z. Takin Purwakarta dengan NIM 0113010919. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Ake Anissa Azhar. Saya di sini akan membahas tentang evaluasi komunikasi dalam pembelajaran. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan pengertian evaluasi komunikasi terlebih dahulu. Evaluasi komunikasi adalah proses menilai efektivitas suatu kegiatan komunikasi, baik dari segi isi materi, cara penyampaian, media yang digunakan, hingga respon atau umpan balik dari penerima pesan. Kemudian ada tujuan utama evaluasi komunikasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan komunikasi telah tercapai, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran. Ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsinya untuk menilai keberhasilan penyampaian materi. Maksudnya itu mengevaluasi apakah pesan dari materi yang sudah diajarkan itu telah dipahami oleh peserta didik atau belum. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi. Tujuannya itu membantu guru mengenali hambatan komunikasi seperti gangguan bahasa, media yang kurang efektif, atau juga ketidaksesuaian gaya komunikasinya. Kemudian adapun fungsi yang ketiga, fungsi evaluasi komunikasi yang ketiga untuk meningkatkan kualitas interaksi. Maksudnya itu guru dapat mengetahui sejauh mana komunikasi dua arah terjadi dan apakah siswa merasa nyaman untuk diajak berdiskusi atau diajak bertanya. Fungsi yang keempat yaitu mengarahkan perbaikan strategi mengajar. Jadi hasil evaluasi itu dapat digunakan untuk menyesuaikan metode komunikasi yang lebih tepat untuk karakteristik siswa. Kemudian fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran yang kelima yaitu untuk mengetahui umpan balik dari siswa. Jadi evaluasi juga mencakup penerimaan siswa terhadap cara guru berkomunikasi, termasuk gaya berbicara, ekspresi, dan penggunaan media. Kemudian fungsi evaluasi komunikasi yang keenam yaitu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi komunikasi yang efektif itu mempercepat pemahaman siswa yang pada akhirnya menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada teknik evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada observasi langsung. Jadi guru itu mengamati bagaimana siswa merespons selama proses pembelajaran, baik secara verbal yaitu seperti menjawab, bertanya, maupun secara nonverbal seperti ekspresi wajah ataupun perhatian. Kemudian teknik evaluasi yang kedua yaitu ada angket atau kuesioner.
Jadi, guru itu memberikan kuesioner kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi dan menilai cara guru menyampaikan pembelajaran. Kemudian teknik evaluasi yang ketiga yaitu ada diskusi terbuka. Jadi guru itu mengadakan sesi tanya jawab atau sesi diskusi kelompok untuk mengevaluasi pemahaman siswa serta efektivitas komunikasi guru. Kemudian teknik evaluasi yang keempat yaitu ada tes lisan atau tes tertulis. Jadi untuk mengukur sejauh mana informasi yang dikomunikasikan terserap oleh siswa melalui soal-soal ujian ataupun melalui kuisis. Kemudian teknik evaluasi yang kelima yaitu ada umpan balik langsung atau feedback. Jadi guru itu meminta siswa untuk memberikan tanggapan secara langsung mengenai cara guru mengajar ataupun cara guru berkomunikasi. Selanjutnya, teknik evaluasi yang keenam adalah refleksi diri atau self-assessment. Jadi, guru melakukan penilaian terhadap gaya komunikasi pribadinya. Misalnya, dengan cara merekam menggunakan ponselnya, merekam pada saat mengajar atau pada saat pembelajaran. Jadi gurunya itu waktu menjelaskan ke peserta didik, gurunya merekam menggunakan HP-nya, kemudian bisa ditinjau kembali gitu melalui melihat video tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau yang mungkin harus diperbaiki, jadi bisa menjadi refleksi untuk gurunya, ataupun kalau untuk ditingkatkan kembali itu bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, teknik evaluasi yang ketujuh yaitu penggunaan media evaluatif. Jadi memakai alat bantu seperti polling digital, post-it notes, atau exit ticket untuk mengevaluasi seberapa jelas materi diterima oleh siswa. Kemudian, teknik evaluasi komunikasi dalam pembelajaran yang terakhir adalah yang ke-8, penilaian teman sebaya. Jadi, siswa menilai satu sama lain dalam kegiatan kelompok, terutama pada saat presentasi ataupun juga pada saat melakukan diskusi. Mungkin dicukupkan pemaparan materi kali ini tentang mengenai evaluasi komunikasi dalam pembelajaran. Cukup segitu saja. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan pada saat penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.